Saatnya Anda dengar perbincangan aneka tema dalam Bincang Spesial Star Jogja FM. Dari Jalan Sengaji 41 Yogyakarta, 101,3 Star Jogja FM, Your Information Channel. Selamat sore pendengar, halo apa kabar? Saya Denny Arta bersama dengan Anda. Denny tidak sendiri, kita punya tamu spesial di sore kali ini. Tamu spesial dari BOB. Apa itu BOB? Kita akan tanyakan nanti kepada tamu kita yang sudah hadir di studio di sore kali ini. Ada Pak Agus Ruhiyardi, Direktur Pemasaran Pariwisata BOB. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore Mas Dani. Sehat Pak Agus ya? Alhamdulillah sehat. Pak Agus mungkin dipakai dulu headphone-nya biar kita ngobrolnya lebih enak Pak Agus ya. Dan mungkin juga disapa juga pendengar kita yang lagi di rumah, yang sudah bergabung di sore kali ini. Silakan Anda bergabung di sore kali ini. Kita ngobrol banyak tentang Badan Otorita Borobudur. Apa saja yang sudah dikerjakan, kemudian kita dapat bocoran juga kalau teman-teman BOB ini juga lagi menggelar lomba desain logo. Nanti Pak Agus akan cerita banyak soal yang eventnya seperti apa. Kita undang juga untuk Anda pendengar yang ingin gabung di 081-862-1013. Pak Agus, ada banyak pertanyaan dari pendengar kami terkait dengan Badan Otorita Borobudur. Ini sebenarnya semenjak kapan diadakan dan kenapa kemudian pemerintah ataupun teman-teman dari kementerian kemudian membuat BOB ini Pak Agus? Mas Dani ya. Denny. Mas Dani, saya mengucapkan salam dulu buat pemirsa ya. Pemirsa yang berbahagia, selamat siang. Kita bertemu di udara pada siang hari ini. Tadi Mas Denny sudah menanyakan saya mengapa Badan Otorita Borobudur itu ada. Mungkin saya akan flashback sedikit mengenai kondisi kepariwisataan yang ada di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa negara Indonesia itu adalah negara kepulauan. Bahkan jumlah pulaunya itu lebih dari 17.000 pulau. Nah, dari Sabang sampai Merauke kalau kita lihat itu banyak sekali tempat-tempat indah, tempat-tempat yang bisa dinikmati untuk dijadikan tempat pariwisata. Bahkan kekuatan yang lain kita itu banyak sekali budaya dari berbagai suku yang ada di Indonesia ini juga menambah betapa variasinya tentang budaya yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita bicara masalah pariwisata, nah tentunya ini yang menjadikan satu kekuatan sebenarnya. Sebagaimana kita ketahui di dunia ini wisatawan yang berkunjung antar negara itu jumlahnya itu 1,5 miliar orang. Bisa dibayangkan betapa besarnya. Sedangkan Indonesia sendiri sekarang ini baru tahun kemarin itu 16,5 juta. Artinya apa? Artinya itu kita baru kisarannya itu 1% saja memakan kue yang ada di dunia ini. Nah, dengan melihat kita punya potensi yang sangat luar biasa, terus kemudian juga melihat pangsa pasar yang ada di dunia ini. Dan yang terakhir adalah bahwa orang di dunia ini taunya Indonesia itu hanya Bali. Bahkan sering menanyakan letak Indonesia itu di sebelah mananya Bali. Ya, betul. Ini membuat pemikiran pada waktu itu Pak Joko Widodo memikirkan bahwa kalau kayak gitu mungkin yang namanya pariwisata itu bisa menjadi andalan. Karena pada waktu itu di awal-awal itu Indonesia pendapatan devisa dari pariwisata itu urutan keempat. Nah, sekarang ini naik sudah urutan kedua. Nah, kalau nantinya ditambah dengan Bekraf, saya pikir itu jadi nomor 1 devisa terbesar dari beberapa industri. Nah, dari situ Pak Jokowi mencanangkan membuat 10 Bali baru. Nah, 10 Bali baru ini maksudnya adalah 10 destinasi wisata yang seperti Bali. Artinya seperti Bali itu popularitasnya, kemajuannya, hospitality-nya, tetapi ya tentunya uniqueness-nya dari ke-10 yang ada itu beda-beda. Karena memang esensinya adalah
sebuah pariwisata itu harus memiliki uniqueness atau kekhasan masing-masing satu daerah dengan yang lain. Nah, kemudian selanjutnya karena dipandang 10 itu terlalu besar anggarannya, makanya diperes lagi menjadi 5 destinasi super prioritas. Nah, dari situ untuk melakukan percepatan, pemerintah membentuk yang namanya badan otorita. Selain itu ada yang dibentuk dalam format kawasan ekonomi khusus pariwisata. Nah, contohnya misalnya sudah terbentuk 3 badan otorita, yaitu Badan Otorita Danau Toba, Badan Otorita Borobudur, sama Badan Otorita Labuan Bajo. Nah, kemudian format yang kawasan ekonomi khusus pariwisata tadi itu ada Lombok, terus kemudian ada Likupang yang ada di Sulawesi. Jadi itu latar belakang mengapa dibentuk Badan Otorita Borobudur. Nah, kalau Badan Otorita Borobudur kita itu bekerjanya berdasarkan Perpres nomor 46 tahun 2017. Terus kemudian untuk Juknis dan Juklaknya, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya, itu ada Permen Pariwisata itu nomor 10 tahun 2017. Itu yang menentukan bagaimana struktur organisasinya, bagaimana penggajiannya, bagaimana cara kerjanya organisasi. Kira-kira seperti itu, Mas Denny. Kalau praktek di lapangan, Pak Agus, tugasnya teman-teman BOP ini apa saja, Pak? Kalau tugas utama kita itu ada 2. Yang pertama, kita ada fungsi otoritatif. Fungsi otoritatif itu adalah kita dikasih lahan seluas 309 hektar, itu letaknya di Bukit Menoreh. Dari 309 hektar tadi mau dibuat sebuah kawasan pariwisata baru. Nah, kawasan pariwisata baru, nah kemarin kita sudah lakukan yang namanya visioning. Visi itu kan pandangan ke depan ya. Nah, itu yang paling cocok di tempat sana adalah satu, ekoturism, adventure, sama budaya. Jadi ketiga hal itu yang paling cocok dan paling sesuai untuk dikembangkan. Nah, kemudian tugas yang kedua adalah fungsi koordinatif. Nah, kalau kita bicara fungsi koordinatif, artinya kita membawai 3 DPN. Nah, di situ Destinasi Pariwisata Nasional atau DPN. Nah, di situ ada Jogja Borobudur, ada Solo Sangiran, dan ada Semarang Karimun Jawa, ditambah sama Dieng. Jadi esensinya adalah joglo Semar keseluruhan. Nah, yang dilakukan apa? Yang kita lakukan adalah kita fungsi agregator dan fungsi DMO. DMO itu Destination Management Organization. Nah, kita mengcapture apa yang terjadi di 3 DPN tersebut. Misalnya aksesibilitasnya bagaimana. Nah, aksesibilitas itu contohnya kemarin membangun Yogyakarta International Airport. Nah, kita melotot di situ. Kita pantengin prosesnya sampai itu jadi. Nah, kita selalu mengkoordinasikan dengan pihak-pihak supaya kita yakin bahwa selesai sesuai jadwal. Nah, ini mengapa kita perlukan? Karena YIA ini sebagai pintu masuk, dan itu nanti menjadi yang mampu menerima pesawat besar. Nah, di Indonesia landasannya yang terbesar itu yang di tempat kita, yang di YIA. Artinya mampu dilandasi oleh pesawat-pesawat besar. Ya, Pak Agus, kalau terkait dengan dari YIA sampai ke Borobudur, ini kan butuh akses yang ya harus bagus lah, Pak, untuk mobilitas wisatawan juga. Ini seperti apa nih progresnya, Pak? Nah, kalau seperti itu yang saya sampaikan, kita juga ikut mengkoordinasikan supaya itu terjadi. Makanya kita menghubungi Damri.
Nah, Damri ini kita minta bagaimana mereka menyiapkan tamu-tamu bisa menuju Borobudur. Makanya di Damri itu sudah disiapkan, ada di Hotel Garuda, terus kemudian ada di City Hall Sleman itu juga ada, terus kemudian juga dari Yia ke Bandara Adi Sucipto itu juga ada. Nah, itu semua kita pantengin, bahkan kita juga melihat progres yang sekarang baru dikerjakan itu bagaimana jalan tol Semarang Jogja, Solo Jogja, kemudian juga akses kereta api dari Yia ke Jogja itu juga kita perhatikan. Itu aksesibilitas. Kemudian akses yang lain itu terkait dengan amenitas, bagaimana kesiapan amenitas untuk menerima tamu. Nah, ini penting. Kenapa? Karena jangan sampai tamunya datang tetapi kita nggak siap untuk menampung akomodasinya. Oke, Pak Agus, saya bacakan satu pertanyaan dulu dari pendengar kita. Ada BOB, ada TWC, belum lagi ada banyak BUMDes di sekitar Borobudur. Apa semua itu jadi kesatuan di bawahnya BOB? Ini pertanyaan dari pendengar juga nih, Pak. Silakan, Pak. Sebenarnya kalau PT TBC itu keberadaannya itu berdasarkan dia itu termasuk kategori BUMN. Nah, kalau kita bukan, kita itu di bawah Kementerian Pariwisata. Nah, kalau BUMN tersebut memang ada pengelolaannya persis kayak perusahaan-perusahaan. Jadi mereka esensinya adalah bagaimana mendapatkan keuntungan. Nah, kalau kita tidak, kalau kita itu bagaimana masyarakat di sekitar proyek-proyek kita itu bisa menggeliat perekonomiannya. Jadi kita lebih konteksnya itu bagaimana masyarakat sekitar bisa menggeliat perekonomian, terus pariwisata juga turut berkembang. Yang terakhir itu terkait dengan kesinambungan atau sustainable tourism. Itu yang kita dorong arahnya ke sana. Apa itu, Pak? Mungkin bisa dijelaskan lebih sederhana bahasanya kepada pendengar kami. Ini apa ini? Jadi gini, kalau kita bicara sustainable tourism, itu pariwisata yang berkelanjutan. Nah, berkelanjutan ini jangan sampai kita membuat sebuah destinasi pariwisata hanya pukul sekali langsung selesai. Bukan itu maksud kita. Maksud kita adalah bagaimana kita mendorong destinasi-destinasi ini mampu melakukan inovasi-inovasi. Artinya begini, di tahun 1990-an itu inovasi itu usianya itu sekitar 4-5 tahun. Artinya kita bisa bernapas lah dalam itu. Artinya kita tidak perlu melakukan investasi selama 5 tahun baru itu melakukan lagi. Nah, kemudian tahun 2000-an itu sudah pendek waktunya menjadi 3 tahun. Nah, sekarang ini tuntutan masyarakat inovasi itu setiap tahun harus ada. Nah, kalau itu tidak ada, biasanya ditinggalkan oleh pengunjung. Nah, ini yang sekarang bagaimana kita mendorong destinasi supaya mereka itu mampu melakukan inovasi-inovasi. Jangan sampai, kalau Anda bayangkan ya, sekarang ini kan kebanyakan kalau Anda pergi ke suatu destinasi, di sana produk souvenirnya itu nggak ada bedanya satu tempat dengan tempat lainnya. Nah, bukan maksud kita seperti itu. Bagaimana kita mencoba untuk uniqueness masing-masing. Ciri khasnya harus ada. Jangan sampai sama semua. Kalau sama semua itu namanya bukan kekhasan di daerah tersebut. Nah, itu supaya bisa sustainable. Soalnya kalau enggak, kompetisi yang terjadi di antara mereka hanya banting harga. Tetapi kalau kekhasan, memiliki kekhasan, itu harga yang mengendalikan adalah kita. Jadi mereka bisa menghargai produk-produk kita. Ada daya tawar yang bisa didapat ya? Ya, ada daya tawar yang bisa didapatkan. Ya, Pak Agus, di situasi pandemi seperti saat ini kan pariwisata yang aman, yang sehat ini menjadi sebuah kebutuhan. Bagaimana teman-teman dari BOB ini mendorong hal itu terwujud di wilayahnya Pak Agus dan teman-teman ini, Pak? Jadi begini,
Kalau kita bicara pandemi itu kan outbreak itu dimulai di kota Wuhan ya, yang paling terkenal pertama kali. Terus kemudian epideminya itu ya di sekitar Asia. Terus kemudian baru ke pandemi ke seluruh dunia. Semua negara itu kena, nggak ada yang nggak kena, hampir semua kena. Hanya intensitasnya beda-beda satu negara satu dengan yang lain. Nah kemudian di sini tentunya yang terdampak itu ada industri yang diuntungkan, tetapi ada juga industri yang dirugikan. Nah, yang paling dirugikan itu adalah yang terkait dengan pergerakan manusia. Nah, apa itu? Pariwisata. Pariwisata itu tergantung dari pergerakan manusia. Yeah. Nah, kemudian tentunya supaya kita ini bagaimana supaya teman-teman destinasi itu siap menghadapi situasi seperti ini, seperti yang Mas Denny tanyakan tadi. Nah, tentunya kita harus menyiapkan protokol-protokol terkait dengan COVID ini. Misalnya, kita mendorong setiap destinasi yang ada di Joglo Semar itu untuk menerapkan protokol COVID sesuai ketentuan yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan. Hanya saja yang jelas setiap destinasi itu beda-beda. Esensinya sama, tetapi pelaksanaannya beda-beda. Anda bisa bayangkan protokol COVID untuk wisata selam ini akan beda dengan tempat rekreasi, akan beda, atau di pantai akan beda. Jadi ini yang kita dorong semua untuk melakukan, tetapi esensinya sama. Itu ada health, safety, cleanliness, sama environment. Jadi itu yang kita dorong kepada mereka. Nah, kemudian tentunya kita tidak hanya sekedar mendorong, kita juga peduli mereka, kita melakukan pendukungan. Misalnya contohnya kita memberikan peralatan kebersihan, kita berikan untuk hand sanitizer, kemudian kita memberikan tenda sanafil in case ada orang yang sakit atau apa, kemudian bisa juga dipakai untuk pengecekan termogan atau apa, itu dilakukan. Jadi kita tidak hanya sekedar ngomong, tetapi kita memberikan contoh, bahkan kita melakukan pelatihan-pelatihan supaya mereka berani mendeklar bahwa daerah mereka itu sudah dibuat SOP-nya, kemudian sudah melakukan protokol COVID, sehingga bisa dikatakan bebas COVID. Nah, itu untuk anunya ya, untuk daya tarik ke marketingnya itu arahnya ke sana yang bisa dilakukan. Kita masih di bincang spesial pendengar sore kali ini bersama dengan BOB, Badan Otorita Borobudur. Pak Agus masih terus berbagi informasi soal kegiatan dari teman-teman dari BOB. Dan salah satu yang sedang digelar adalah lomba desain logo BOB. Betul Pak Agus ya? Iya Mas Denny, betul. Kita sedang menyelenggarakan lomba desain logo. Apa yang kemudian melatar belakangi teman-teman BOB untuk bikin logo ini Pak? Dan pesan apa yang kemudian harus disampaikan dalam logo ini Pak? Jadi begini, sebenarnya kita sudah punya logo, hanya logonya itu ya semacam logo abal-abal lah. Artinya belum punya filosofi yang jelas. Oke. Sehingga kita mencoba untuk membuat logo yang lebih firm buat kita, agar itu bisa long life, karena harapannya logo itu agar impresi yang dimunculkan di benak pelanggan kepada kita itu sesuai yang kita harapkan. Nah, ini logo itu yang kita maksudkan adalah seperti itu. Sebenarnya keinginan ini sudah lama, tetapi baru sekarang ini kita implementasikan lah supaya ini bisa dilakukan, dibuat logo. Kira-kira gitu. Oke, Pak Agus, ini lomba ini dibuka dari kapan sampai kapan nih Pak Agus? Sebenarnya kalau kita buka itu sudah mulai tanggal 17 Agustus yang lalu. Oke. Berakhirnya nanti tanggal 6
September. Masih ada waktu untuk Masih yang mau ikutan ada ya? 1 minggu lagi kira-kira 1 minggu lagi gitu. ya? Nah Pak, siapa yang boleh ikutan lomba desain logo ini? Apakah semua pihak boleh? Kemudian syaratnya apa saja di Pak Agus? Kalau pesertanya ini sifatnya personal ya, artinya bukan lembaga atau apa. Terus kemudian pesertanya itu pelajar umum, mahasiswa, orang awam atau apa yang suka desain atau apa itu boleh ikut. Kecuali satu yang tidak boleh, yaitu karyawan BOP. Karena kalau karyawan BOP itu nanti sangat-sangat sangat subjektif sekali. Makanya kita mencoba untuk membiarkan masyarakat yang membuat logo membuatkan buat kita, kira-kira gitu. Ada batasan usia yang boleh ikutan Pak? Enggak kita batasi, karena begini, ada anak muda atau bahkan masih remaja sudah jago mendesain. Yes. Ada juga orang tua yang munculnya jagonya itu sesudah tua. Jadi ini makanya kita lepas untuk siapa aja boleh ikut untuk itu. Oke, dalam desain logo yang diikutkan ini apakah harus ada elemen-elemen tertentu Pak Agus yang ini wajib ada di sana? Kita lepas, artinya begini. Mereka kita minta untuk masuk ke web kita supaya mereka tahu Badan Otorita Borobudur itu apa, mengapa Badan Otorita dibuat, terus kemudian tugas-tugasnya apa, fungsinya apa. Nah, dengan memahami itu mereka akan berpikir bagaimana logo yang paling sesuai, kira-kira kayak gitu. Soalnya kalau sampai kita batasi harus ada gambar Borobudurnya, padahal kita tidak mengelola Borobudur. Nah, ini yang perlu saya sampaikan ke teman-teman semua, karena sekarang ini banyak persepsi yang salah terhadap lembaga kita. Disangkanya kita itu ngelola Candi Borobudur, padahal tidak. Kita lebih ke fungsi DMO atau agregator tadi. Jadi ini yang supaya logo pun, makanya kita tidak meminta mereka harus ada elemen candinya atau apa, enggak, kita lepas semuanya. Jadi yang menang nanti ya yang menurut kita adalah yang paling sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab kita, yang kira-kira kalau orang melihat logo kita, oh ini Badan Otorita Borobudur, langsung klik gitu ya? Klik di sana, kira-kira gitu. Oke, Pak, ini untuk lombanya akan dipilih berapa pemenang Pak? Dengar-dengar hadiahnya juga total puluhan juta juga ya? Kalau nominalnya juara pertama itu 25 juta, yang kedua 7,5, yang ketiga 5. Ini memang jaraknya jauh antara yang kedua, tiga sama yang pertama, karena memang sebenarnya esensinya itu kan juara 1. Tetapi kita juga akan memberikan 10 besar itu piagam penghargaan dalam hal ini, supaya mereka juga masuk di dalam CV mereka bahwa mereka pernah ikut bertanding. Dan dari sekarang ini ya, yang sudah mendaftar itu ada sekitar 400-an peserta dengan karya sebanyak 568 karya. Artinya satu orang boleh ngirim lebih dari maksimal 2 ya? Maksimal 2. Oke, jadi ini dari 500 tadi ini sudah sesuai dengan target atau makan di luar ekspektasinya teman-teman BOB ini? Ini kalau menurut saya sudah di luar ekspektasi kita, karena ekspektasi kita itu cuma 300. Okay. Nah, tetapi ini sudah ini, tetapi nggak apa-apa. Ini nanti semakin banyak akan memberikan pilihan kita semakin banyak pula, sehingga dari sekian banyak ini tentunya yang kita pilih yang terbagus-bagus. Nanti juri-juri ini tadi kan kita melibatkan beberapa elemen. Ada akademisi, terus kemudian ada juga profesional, dan ada internal kita sendiri yang ikut menjuri dari apa tadi yang dikirimkan ke kita, yang disubmit ke kita. Itu nanti berakhirnya kan tanggal 6. Itu paling telat itu ya tanggal 23.59 menit lah kira-kira gitu. Itu baru kita tutup nanti anunya. Saya baca juga tadi di webnya di lombalogo.bop.com ya, betul ya. Betul. Itu ada syarat harus follow akun Instagramnya
BOB Borobudur, betul Pak? Ya, kita persyaratkan itu dalam rangka supaya mereka supaya ikut melihat logo-logo, apa-apa yang kita munculkan di sana, supaya feel-nya itu ada di peserta itu. Dari ternyata Badan Otorita Borobudur itu sering, kalau kita bicara IG itu kan gambar-gambar yang sering kita munculkan. Nah dari situ kan tone-nya kan kelihatan, tone-nya BOB itu arahnya kemana sih. Nah itu untuk men-trigger rekan-rekan berpikir atau mendesain dengan tone yang sama dengan apa yang sering kita munculkan tersebut. Oke. Dan kalau pengen tahu lebih banyak kan tinggal buka aja IG-nya. Oke, berarti yang ini nanti ini akan diterjemahkan dalam logonya tadi ya? Ya, kira-kira seperti itu nanti. Nah, Pak Agus, berarti dalam mengirim logo peserta juga harus menyertakan ini pengertiannya logo ini gitu ya Pak ya? Ya itu juga harus disampaikan, karena filosofi yang melatar belakangi sebuah logo itu harus dijelaskan, supaya nanti kita juga sesuai dengan, kalau itu sudah menjadi logo yang dipublish, itu kan orang bertanyanya bukan kepada si pembuat, mesti nanyanya ke kita. Ya betul. Sehingga kita minta mereka secara filosofi itu penjelasannya seperti apa, gambarannya seperti itu. Oke, Pak Agus, sedikit bocoran soal penilaian Pak. Apa yang kemudian menjadi yang bisa disampaikan Pak Agus dan teman-teman dari BOB ini terkait dengan penilaian? Apa yang kemudian dicari dari lomba logo ini Pak? Begini, sebenarnya kalau logo itu bukan masalah bagusnya. Oke. Seperti Apple coba, itu kan cuman apel keroak. betul. Tapi ikonik banget Pak. Ikonik. Kalau ada gambar seperti itu, itu maksudnya iPhone. Itu maksudnya ya nah. Yeah. Terus kemudian kalau kita bicara centang, begitu sepatu ada centangnya, orang sudah tahu. Itu mereknya itu ya. Nike misalnya kayak gitu. Nah ini maksud kita juga gitu. Makanya kita lepas apa yang mereka pikirkan, filosofinya seperti apa. Nah nantinya itu orang akan tahu kita sesudah ada logonya itu. Ini BOB. Ini BOB. Semua orang bisa memahami itu. Oke, kalau yang saya tangkap berarti yang logo yang sederhana, kemudian tidak jelimet. Tidak jelimet, betul. Tidak jelimet. Oke, jadi penilaian ini akan dilakukan setelah ditutup. Kemudian pengumumannya sampai kapan nih untuk pengumuman siapa yang akan dipilih menjadi pemenangnya Pak? Paling telat 10 hari sesudah itu ditutup. Oke, artinya tanggal pertengahan September pertengahan September itu sudah ada hasilnya. Harapannya seperti itu. Oke, untuk pemenang yang dipilih nanti, apakah ada semacam kewajiban mereka harus bikin pernyataan ini logo saya orisinil dan ini belum pernah dipakai di tempat lain, atau seperti apa nih Pak Agus? Kalau itu sudah normatifnya seperti itu, kita persyaratkan di awal itu sudah seperti itu, dan mereka dengan mensubmit itu artinya sudah setuju dengan term yang sudah kita buat. Artinya ketentuan-ketentuan yang sudah buat mereka setuju, sehingga mereka bisa mensubmit itu. Karena kalau di situ kan ada persyaratan. Kalau persyaratannya itu tidak dia penuhi, dia nggak masuk. Oke. Jadi dia sudah ada screening awal ya. Screening awal sudah dibuat semacam itu. Oke. Sekarang sudah tanggal 31 sampai dengan tanggal 6 September, masih ada kesempatan yang pengen bergabung. Pak Agus, silakan diulas kembali sedikit saja Pak terkait dengan lomba ini. Apa yang kemudian pengen disampaikan dari lomba ini? Siapa yang boleh ikutan? Kemudian apa saja yang bisa dikirimkan dan logo seperti apa yang dibutuhkan? Nah, sebenarnya yang paling penting adalah yang alamat yang pengiriman. Nah, itu harus jelas. Misalnya Badan Otorita Borobudur, bukan Badan Otoritas Borobudur. Oke. Nah, itu salah satu. Nah, kemudian yang kedua, logo itu tidak jelimet seperti yang Mas Denny sampaikan tadi, supaya sederhana tetapi dilihatnya itu gampang diingat. Karena kita ini setiap orang memiliki keterbatasan di dalam mengingat. Makanya kalau bisa logonya sederhana, warnanya juga nggak usah banyak-banyak. Kalau itu ada karakter hurufnya juga nggak usah banyak-banyak. Nah ini yang hal-hal semacam ini yang penting untuk dilihat atau diinikan. Nah kemudian
dalam sisa waktu ini, kalau seandainya yang saya ceritakan ini belum dipahami pada saat Anda membuat desain logo yang terdahulu, kebetulan sudah ngirim, nah lebih baik dipikirkan lagi. Apakah nanti misalnya kemarin ngirim satu lagi yang sudah hasil dari mendengarkan diskusi saya dengan Mas Denny ini. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Nah, yang jelas adalah bahwa nanti hasilnya itu akan kita gunakan untuk semua bentuk kegiatan kita, dari mulai yang sifatnya formal sampai dengan yang sifatnya tidak formal. Dari berbagai macam event yang kita gelar itu semuanya akan masuk ke sana semua, logo-logo tersebut. Oke, satu orang peserta boleh ngirim 2 karya logo. Iya. Ditunggu sampai dengan tanggal 6 September 2020 jam 23:59. Sebelum tanggal 7, pokoknya sebelum berganti hari. Silakan kirim karya-karya Anda. Dan kalau masih penasaran dengan informasi lomba logo ini, Pak, kemana mereka bisa mencari informasi? Websitenya, Pak? Websitenya lewat yang sudah diiklankan di kita, itu www lombalogo.bob.com ya. Betul. Ya. Oke, sekali lagi Anda bisa cek semua informasi yang kita sampaikan tadi di www.lombalogo.bob.com. Syaratnya, kemudian ketentuannya, hadiahnya seperti apa. Ingat, ini hadiahnya gede loh. Untuk Anda yang punya kreativitas, ini peluang buat Anda untuk menghasilkan karya untuk teman-teman dari BOB. Terakhir Pak Agus, untuk masyarakat di DIY, kemudian pendengar kita juga, ajak dong Pak Agus untuk ikutan lomba ini. Meskipun sudah di luar target, tetapi kreativitas itu tidak boleh dihalangi, Pak. Silakan ajak pendengar kami, Pak, untuk ikutan lomba logo ini, Pak Agus. Monggo. Teman-teman, sahabat pendengar semua, kalau memang Anda seorang desainer atau seseorang yang sedang mencoba untuk ini, nggak ada salahnya Anda coba, karena biarpun Anda kalah, itu merupakan sebuah pengalaman. Nah, pengalaman ini sangat mahal, karena dengan pengalaman ini Anda akan bisa mengetahui kekuatan Anda sampai seberapa jauh, sehingga Anda bisa belajar lagi, meningkatkan kualitas Anda. Jadi jangan takut Anda untuk mencoba. Coba saja, nggak apa-apa. Toh biayanya nggak besar ini. Kalau biayanya besar, mungkin nggak perlu Anda pikirkan. Tetapi kalau ini sesuatu yang sifatnya ya boleh dikata ini mendaftarkannya kan secara free, ya coba aja, nggak apa-apa. Artinya gagal itu bukan suatu aib lah. Gagal itu sesuatu keberhasilan yang tertunda, kira-kira begitu. Siap. Asal kemampuan Anda, bentuk desain logo terbaik yang bisa Anda berikan untuk teman-teman BOB. Sekali lagi, Anda punya waktu sampai dengan tanggal 6 September. Ditunggu oleh Pak Agus dan teman-teman. Info lengkapnya di www.lombalogobob.com. Iya. Siap. Pak Agus, terima kasih sudah ngobrol di sore kali ini. Sama-sama Mas Denny. Kita tunggu juga karya kreativitas teman-teman. Silakan ke teman-teman BOB untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih Pak Agus, selamat sore, sehat selalu Pak Agus ya. Selamat sore Pak Denny, terima kasih teman-teman pendengar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian pendengar perbincangan kami bersama dengan Pak Agus dari BOB. Ada lomba logo yang ini bisa Anda ikuti sampai dengan tanggal 6 September 2020. Denny Atta pamitan, terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.